Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal muhtarim, para alim, para ulama, para kiai, dan yang saya hormati para dewan juri, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmatnya adalah nikmatul iman, nikmatul ihsan, dan nikmatul iman. Kedua nikmat itu merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita bersyukur tentunya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita mata untuk melihat pemandangan yang indah, melihat kita bisa melihat eloknya di dunia ini yang sangat luar biasa, melihat pemandangan yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kepada kita panca indera semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan secara gratis tanpa kita membayar sedikit pun. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan biqauli bil lisan, yaitu dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tidak hanya dengan syukur secara lisan saja, mari kita senantiasa bersyukur secara amaliyah kita, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umatnya selalu mengharapkan syafaatnya, khususnya besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong dari umatnya yang kelak akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dalam hadis Nabi dikatakan, aulan nasi yaumal qiyamah aksuruhum alayya salatan. Lebih utamanya manusia besok di yaumul qiyamah adalah orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Maka sudah sepatutnya bagi kita sesuai dengan hadis itu, mari kita senantiasa ucapkan, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dikandung maksud kita kelak di yaumul qiyamah akan mengharapkan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, sahabat-sahabat Ansor Banser Kecamatan Kabupaten Batang yang saya hormati, perlu di zaman sekarang ini, khususnya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu amatlah banyak sekali. Perbedaan ini merupakan salah satu keniscayaan hidup. Perbedaan kalau kita tidak sikapi dengan arif dan bijaksana, tentunya akan menimbulkan suatu polemik dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat kita banyak sekali, baik perbedaan bidang politik, baik perbedaan dalam bidang sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Bahkan yang ngeri lagi yaitu perbedaan dalam cara beragama dan cara pandang beragama secara berbeda-beda. Tentunya para ulama, para pemikir-pemikir Islami dalam memikirkan sebuah hujahnya tak lepas dari yang namanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan salah satu sumber wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang sangat tentu kesohihannya sangatlah tidak diragukan lagi.
Al-Quran yang merupakan sumber wahyu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagai pedoman hidup bagi manusia, yang mana dengan berpedoman pada Al-Quran maka kita akan semua akan mendapatkan barokahnya, kesejahteraannya, mengharapkan yang namanya adalah sebuah keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan kedua yaitu sumber hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber hukum yang kedua adalah al-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kedua itu termasuk salah satu sumber yang menjadi otoratif, yang menjadi pedoman bagi umat Islam di dunia. Dalam hadis Nabi kita kembali yang namanya perbedaan. Tentunya para ulama-ulama dalam memahami sebuah hukum itu tentunya ada yang namanya adalah multi tafsir, banyak tafsir-tafsir atau ayat-ayat yang perlu ditafsirkan. Tentunya amatlah berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Maka dari itulah perbedaan-perbedaan yang semacam itu jangan kita ambil sebagai konflik, sebagai perpecahan yang bisa merusak keharmonisan kita dalam beragama. Salah satu kita sebagai yang namanya adalah umat Islam haruslah mencontoh, meladani para ulama-ulama salaf dalam memberikan sebuah suri tauladan yang perlu kita contoh. Salah satunya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Beliau al-kisah ketika berziarah ke makam yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau ketika waktunya sholat, beliau tidak mengangkat kedua tangan. Beliau ketika takbir tidak mengangkat kedua tangan. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Imam Syafi'i ketika mengerjakan sholat subuh tidak mengangkat atau tidak mengucapkan doa qunut. Lah inilah beliau tidak mengucapkan doa qunut, padahal doa qunut menurut pendapat beliau adalah hukumnya sunnah. Setelah ditanya bahwa Imam Syafi'i itu menghormati kepada sahibul makam, kepada sahibul wilayah yaitu Imam Abu Hanifah. Lah ini sebagai contoh bagi kita bahwa walaupun berbeda-beda dalam pemandangan mengkaji yaitu hukumnya Islam, beliau tidak bertentangan. Bahkan perbedaan-perbedaan yang ada inilah kita jadikan sebagai rahmat, kita dijadikan sebagai keharmonisan kita dalam beragama. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan al-ihtilaful ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Maka perbedaan-perbedaan yang ada dalam beragama mari kita jadikan sebagai keharmonisan, kita jadikan sebagai keharmonisan, kearifan, sehingga tidak memperpecah kesatuan bangsa negara Republik Indonesia, khususnya di negara tercinta ini. Harapan bagi kita, karena kita sebentar lagi akan mengadakan yaitu konvercap cabang pemilihan yaitu ketua Rois Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Batang. Mari kita jaga perbedaan-perbedaan yang ada itu, jangan sampai kita memperpecah belah yaitu Gerakan Pemuda Ansor di wilayah Kabupaten Batang. Kita jadikan perbedaan itu sebagai keharmonisan, kearifan lokal, sehingga akan menimbulkan kesuksesan, akan menimbulkan kemartabatan khususnya di daerah Kabupaten Batang. Demikian kami mewakili dari Gerakan Pemuda Ansor PAC Kanteman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Gerakan Pemuda Ansor khususnya Kabupaten Batang bisa maju dan berkembang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.